Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang metode dan instrumen analisis linguistik forensik etika. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Fitri Ramadhani, kemudian juga ada Fitri Kamisa, dan juga Fajri Winanda. Baik, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan apa sih itu linguistik forensik. Nah, menurut Olson tahun 2008, linguistik forensik itu adalah kajian mengenai hubungan antar bahasa dengan penegakan masalah, perselisihan, atau proses dalam hukum dan perundungan undang-undang yang berpotensi melibatkan sejumlah pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Itu metode analisis dalam linguistik forensik. Di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama metode kualitatif, yaitu menekankan pemahaman makna dan konteks. Nah, yang pertama ada analisis wacana, yaitu mengkaji struktur percakapan atau teks untuk menilai unsur seperti ancaman atau manipulasi. Nah, selanjutnya ada analisis pragmatik, yaitu menafsirkan makna berdasarkan konteks, termasuk tindak tutur seperti perintah, ancaman, atau tuduhan. Nah, selanjutnya ada analisis stilistika, yaitu meneliti gaya bahasa individu untuk mengidentifikasi penulis teks anonim. Dan metode kuantitatif. Nah, ini yaitu menggunakan pendekatan statistik dan komputasional. Yang pertama adalah stylometry, yaitu menganalisis frekuensi kata, panjang kalimat, dan ciri gaya bahasa secara statistik. Yang pertama ada analisis korpus, yaitu mengembangkan teks dengan kumpulan data bahasa yang lebih besar. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu mengukur probabilitas kesamaan antar teks secara objektif. Ketiga ada metode komparatif, yaitu membandingkan teks anonim dengan teks pembanding berdasarkan aspek leksikal, sintaksis, morfologis, dan gaya bahasa. Baiklah, saya Fitri Ramadhani akan menjelaskan materi tentang instrumen dan sumber data dalam linguistik forensik. Yang pertama itu ada instrumen manual. Instrumen manual ini adalah alat analisis yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa bantuan perangkat lunak. Nah, biasanya ini digunakan dengan karakteristik bahasa secara mendalam. Yang pertama itu ada lembar analisis ciri linguistik. Nah, lembaran analisis ini digunakan untuk mencatat karakteristik bahasa dalam sebuah teks atau tuturan. Nah, yang berfungsi membantu mengidentifikasi pola khas penutur atau penulis yang bisa menjadi indikator identitas linguistik. Yang kedua ada transkripsi rekaman percakapan. Nah, transkripsi ini digunakan untuk mengubah rekaman audio menjadi bentuk lisan secara detail. Fungsinya itu untuk memudahkan analisis struktur bahasa, strategi komunikasi, serta makna tersirat dalam percakapan. Yang ketiga ada struktur bahasa. Struktur bahasa ini berisi tentang daftar aspek kebahasaan yang diperiksa secara sistematis. Nah, fungsinya ini agar analisis lebih efektif dan tidak terlewat aspek pentingnya. Yang kedua itu ada instrumen digital. Instrumen digital ini perkembangan teknologinya membuat analisis linguistik forensik menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data statistik. Nah, di sini ada Encode dan Wordsmith, kemudian juga ada JGAAP dan Stylo, kemudian juga ada Pratt. Nah, yang ketiga itu sumber data dalam linguistik forensik. Sumber data adalah bahan utama yang dianalisis dalam ahli linguistik forensik. Yang pertama itu ada dokumen tertulis, ada rekaman video yang berisi tentang percakapan telepon, interogasi, ataupun rekaman penyadapan. Kemudian ada video. Video ini mencakup video wawancara, rekaman CCTV dengan audio. Kemudian ada komunikasi digital. Komunikasi digital ini berisi tentang email, pesan WhatsApp, media sosial, dan juga forum online lainnya. Nah, dapat ditegaskan bahwa instrumen manual ini memberikan kedalaman analisis kualitatif, sedangkan instrumen digital ini memberikan ketepatan dan kekuatan statistik. Keduanya ini saling melengkapi dalam praktik linguistik forensik. Baik, selanjutnya prinsip etika dalam linguistik forensik. Karena analisis linguistik forensik dapat mempengaruhi keputusan hukum, maka memiliki beberapa etika yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama, objektivitas dan netralitas. Ahli linguistik harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Analisisnya harus berdasarkan pada data,
bukan opini pada pribadi seseorang. Yang kedua, ada validitas dan rehabilitas. Yang dimana metode ini digunakan harus dapat diuji dan menghasilkan temuan yang konsisten. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas di pengadilan. Nah, ketiga ada transparansi metodologi. Ahli harus menjelaskan metode dan langkah analisis secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, keempat, kerahasiaan data. Data yang dianalisis seringkali bersifat sensitif, oleh karena itu kerahasiaannya harus dijaga dengan baik. Yang kelima, batas kompetensi. Nah, ahli linguistik tidak boleh memberikan pendapat di luar dari bidang keahliannya, karena bisa berspekulasi tanpa dasar ilmiah, harus dihindari. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Hasil analisis dapat berdampak besar terhadap kehidupan seorang. Nah, oleh sebab itu, analisis harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih.